Spiritualitas. Spiritual berasal dari kata Latin yaitu spiritus yang bermakna roh atau jiwa. Spiritus itu juga diterjemahkan sebagai napas. Nah, dengan bernapas berarti orang memiliki jiwa atau spirit. Spiritual merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan orang. Spiritual merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai makna dan tujuan hidup. Secara etimologi, spiritual merupakan sesuatu yang paling mendasar, yang sangat penting, serta mampu untuk menggerakkan dan juga memimpin bagaimana cara berpikir dan bertingkah laku seseorang, bagaimana dasarnya dia sebagai makhluk hidup. Dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang ini, kita harus bisa menjadi seseorang yang dewasa dalam Kristus agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Orang dewasa yang tidak bertumbuh dalam Kristus akan lemah dan rentan terhadap godaan, tidak produktif dalam hidupnya, dan akan lupa akan firman Tuhan. Cintanya terhadap Kristus pun akan mulai redup. Dengan demikian, kita sebagai seorang pendidik atau kita sebagai pendidikan orang dewasa memberikan perhatian besar pada analisis kebutuhan peserta agar nyata apa pertanyaan maupun pergumulan mereka. Dengan demikian, tujuan dari pendidikan orang dewasa ini akan meningkatkan kualitas iman orang dewasa. Dalam hal itu mencakup esensi pengetahuan, perasaan, atau perbuatan nyata. Semua manusia yang ada di pasti sangat sering mengabaikan apa yang namanya dengan kebutuhan spiritualitas. Kita sebenarnya mengetahuinya, bahkan memahaminya. Hanya saja kita lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan lainnya tanpa kita sadari kita sangat membutuhkan yang namanya dengan pengembangan spiritualitas. Kita bisa saja melakukan kegiatan apa yang menurut kita lebih bermakna atau lebih penting. Misalnya di akhir pekan, kita bisa saja pergi liburan, padahal seharusnya sebagai umat Kristiani, kita harusnya pergi beribadah. Sebagai umat Kristiani yang melakukan segala aturan-aturan isi firman Tuhan, seharusnya kita sebagai umat, kita haruslah memanfaatkan waktu. Contohnya pada akhir pekan seharusnya kita pergi beribadah ke rumah Tuhan, bukannya malah melakukan kegiatan yang lebih bermakna untuk pribadi kita atau untuk kepentingan kita. Misalnya di hari pekan kita lebih memilih untuk beres-beres rumah, untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah, atau kemungkinan banyak makhluk hidup di antara kita pada waktu senggang di hari pekan lebih memilih untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau liburan. Nah, di sini kebutuhan spiritual sangat bergantung pada kepercayaan kita. Baiklah, kita masuk pada bagaimana sih membangun spiritual remaja berdasarkan firman Tuhan. Nah, di sini saya mengambil dari Amsal 22 ayat 6, yaitu dengan mendidik para remaja di jalan Tuhan. Dalam mendidik seorang anak, khususnya remaja, diperlukan orang-orang dewasa yang peka terhadap anak-anak, terampil, serta menjadi model dalam mendidik mereka. Nah, implementasi dari Amsal 22 ayat 6 dalam membangun spiritual remaja masa kini adalah bagaimana gereja dapat mendidik mereka di jalan Tuhan dengan menyediakan pembinaan remaja yang berkualitas, memfasilitasi persekutuan remaja, dan menyediakan program remaja yang efektif. Nah, misalnya hal pertama yang dilakukan, menyediakan pembina remaja yang berkualitas. Sebagai mana sudah dikatakan sebelumnya bahwa dalam mendidik kerohanian remaja diperlukan peran orang dewasa dalam hal mendidik pembina remaja sebagai model. Oleh sebab itu, gereja perlu menyediakan seorang pembina remaja yang berkualitas, seperti memiliki hati yang bersahabat, memiliki kepedulian terhadap remaja, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, kedua itu memiliki hati yang bersahabat. Sebagai seorang pembina remaja haruslah memiliki hati yang bersahabat, di mana pembina akan mengenal jiwa seseorang anak remaja. Di antara pembina remaja atau dewasa bisa bersatu. Apabila seorang anak dewasa mempunyai masalah yang ia hadapi di rumah,
di sekolah atau di persekutuan remaja. Di sini pembina dewasa dapat menyampaikan saran-saran sebagai seorang sahabat yang bisa menguatkan seorang dewasa sehingga ia tidak merasa sendiri dalam menghadapi berbagai masalah itu. Di sini juga seseorang pembina dewasa harus memiliki kepedulian terhadap anak yang dewasa. Seorang pembina dewasa yang bersahabat akan menunjukkan kepeduliannya kepada yang dibinanya. Dewasa ingin dimengerti oleh orang lain yang ada di sekitar mereka. Nah, di sini hal-hal yang dapat dilakukan sebagai seorang pembina adalah misalnya perkunjungan, di mana perkunjungan ke rumah-rumah dewasa merupakan kegiatan yang penting bagi dewasa pada masa kini. Melalui perkunjungan anak dewasa akan tahu bahwa ia benar-benar dipedulikan oleh pembinanya. Di samping itu juga bahwa ia tahu ada seorang pembina rohani yang bisa dijadikan teman atau sebagai sahabat. Jadi dewasa masa kini tidak akan merasa sendiri. Selain itu, dengan perkunjungan ke rumah-rumah dewasa, pelayan dewasa bisa mengetahui apa alasan mereka sehingga tidak mengikuti ibadah setiap hari Minggu, dan ada banyak alasan yang bisa kita ketahui dari anak itu. Sebagai pembina orang dewasa, hal kedua yang dapat kamu lakukan ialah ibadah bersama. Dalam firman Tuhan Ibrani 10 ayat 25 berbunyi, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang." Ayat ini memberi kita sebuah nasihat yang harus kita taati dan dilakukan. Dalam hal ini, seorang Kristen perlu diingatkan agar kita perlu beribadah setiap hari Minggu. Kita juga bisa melakukan ibadah-ibadah kategori lainnya, bukan hanya apabila mereka diajak oleh teman-temannya, melainkan seorang dewasa Kristen perlu mengetahui bahwa itu perlu untuk membangun spiritualitas mereka. Pembina dewasa dengan penuh perhatian dan kasih meningkatkan anak dewasanya untuk ikut dalam ibadah bersama. Zaman dahulu di mana orang-orang menggunakan beberapa media, diantaranya undangan, surat-surat, membawa teman. Namun dengan kemajuan suatu teknologi media elektronik masa kini, orang dapat menggunakan handphone. Nah, dalam hal ini dari tadi sudah membahas tentang kespiritualitasan. Nah, dalam spiritualitas ini di mana lebih mengutamakan kepentingan pribadi, misalnya lebih menikmati kebahagiaan duniawi dan mengabaikan spiritualitas. Nah, tujuan dari kegiatan ini ialah untuk perubahan perkembangan spiritualitas hidup orang dewasa, terutama untuk meningkatkan penghayatan imannya terhadap apa yang dipercayainya. Tujuan dari mempelajari perkembangan spiritualitas ini juga dapat menciptakan sikap tanggung jawab orang dewasa dan juga untuk meningkatkan tingkat kemampuan orang dewasa dalam menerima keberagaman agama serta melihat perubahan diri orang dewasa dalam memahami makna keberagaman kepercayaan agama yang ada di lingkungan sekitarnya. Darinya seseorang yang kurang perkembangan spiritualitasnya lebih mengutamakan kepentingan pribadi, misalnya lebih menikmati kebahagiaan duniawi dengan mengabaikan spiritualitas, akan mengalami perubahan yang akan lebih baik lagi dan akan semakin mengembangkan spiritualitasnya dan akan semakin rajin beribadah ke gereja.